Baiklah Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan membahas tentang pencernaan. Apa saja sih organ-organ yang terlibat di dalam pencernaan itu? Sehingga kok begitu besar pencernaan itu dibahas oleh Bang AS di malam ini? Kita akan tahu, saya akan menyebutkan organ-organ itu adalah organ yang kita dipinjami. Kita tidak bayar kok, kita hanya dipinjami. Semua organ Allah punya stok banyak. Maka organ-organ tersebut dibuang begitu saja ketika orang itu meninggal. Pendem, kubur di dalam tanah. Nggak ikutan. Semua jantung masuk di kubur. Ingat, tempo hari saya mengatakan Allah hanya mengambil ruh kita. Itu milik mutlak, hak Allah. Kita sebagai manusia hanya dikasih bonus. Gunakanlah lisan kamu dengan baik. Gunakanlah matamu, telingamu, jantungmu. Dengan mata, telinga, dan otakmu mampu menyerap ilmu, berikanlah ilmu itu kepada orang yang sedang diuji oleh Allah. Apa? Sakit. Pencernaan adalah sistem yang merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan kemudian diproses secara mekanik atau kimia terjadi di dalam lambung. Ya. Lambung yang berarti bagian dari pencernaan, tapi lambung tidak bisa disebut sebagai pencerna. Yang berarti setiap makanan yang masuk mampir di terminal dulu. Terminalnya apa? Lambung. Kemudian diproses. Yang berupa nutrisi berikan kepada hati. Ibu ya, yang berupa lemak berikan kepada empedu. Maka hati dan empedu termasuk adalah kelompok pencernaan. Kemudian kita akan mengetahui yang termasuk dalam organ pencernaan. Dari pertama, mulut. Nah, dengan mulut itu semua makanan dan minuman bisa masuk. Yang kedua, kerongkongan. Itu termasuk organ pencernaan. Yang ketiga, lambung. Itu yang disebut terminal makanan dan minuman. Kemudian hati. Selanjutnya pankreas. Maka ada hubungannya dengan diabetes. Karena ini masuk di dalam kelompok pencernaan. Setelah pankreas, empedu. Selanjutnya usus halus. Kemudian usus besar. Setelah usus besar adalah rektum. Rektum itu adalah bagian usus besar yang paling akhir di atas anus. Ya, bagian terbelakang atau paling akhir anus. Itu adalah sistem pencernaan.
Bapak Ibu, secara teori bahwa gula darah tinggi itu dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan pencernaan. Ya, teori ini setelah diuji coba artinya, Bu. Setelah diuji coba, dipertimbangkan banyak kasus, kenapa gula tinggi itu dia akan mempengaruhi pencernaan, maka disimpulkan bahwa pencernaan yang bermasalah atau yang tidak sehat dapat memicu gula itu menjadi naik. Itu ya Bu ya, korelasinya tadi ya. Baik, itu tadi Bang Ais sudah menjelaskan beberapa macam dari organ pencernaan ya, dari mulut bahkan sampai dijelaskan tadi turun ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus, kemudian ada pankreas, hati, empedu dan berakhir pada anus. Jadi memang alurnya dari atas sampai ke bawah. Jadi memang ada korelasi hubungannya dari mulut sampai anus. Itulah organ-organ pencernaan. Betulnya. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, secara teori tadi begitu Bu ya, artinya teori ini sudah teruji coba. Sedangkan pencernaan yang tidak sehat dapat membuat gula darah selalu meningkat, sulit untuk turun. Ya, gula darah meningkat, turun bentar, sedikit bermasalah pada pencernaan, langsung naik lagi. Sehingga penderita diabetes pasti akan bingung. Kemudian Bapak dan Ibu, ciri-ciri pencernaan bermasalah dan dapat beresiko gula itu menjadi naik. 1. Wajah pucat. 2. Sulit tidur dan gelisah. 3. Keringat dingin. 4. HB drop atau rendah. Ini yang sering saya jumpai Ibu, penderita diabetes. Waduh Ibu, HB-nya kok rendah. Saya kasihlah jus HB. Maka di dalam jus HB itu selalu saya ikutkan ada jipang atau labu siam. Artinya ini bisa untuk membantu kerusakan pada pencernaan. Ya Bu ya, jus HB ditambahi dengan jipang. Itu untuk pencernaan. Kemudian yang kelima, gemetaran atau terjadi tremor kecil. Keenam, selalu ingin tidur dan mudah mengantuk. Yang ketujuh, kekebalan tubuh menurun. Yang berarti ini sangat riskan Bu untuk terjadinya masuknya virus. Karena kekebalan tubuh kita sudah hampir tidak berfungsi. Yang kedelapan, banyak mengeluarkan keringat. Baik, sedulur MC, jadi memang ketika kita mengalami tadi yang sudah diberikan sama Bang Es, wajah pucat, HB-nya drop, berkeringat, kekebalan tubuh menurun, ini adalah salah satu ketika Anda mengalami mungkin beberapa macam item yang tadi sudah Bang Es sebutkan,
Anda perlu waspada juga ya, diantaranya seperti wajahnya pucat, kemudian sulit tidur ataupun gelisah, keringat dingin, gemeteran, selalu ingin tidur dan ngantuk, kekebalan tubuh menurun. Nah, ini kayaknya saya ada beberapa item yang masuk ini. Itu kamu masuk di beberapa. Kayaknya kamu sehat ya. Kalau makan bakso udah sehat. Oke, jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8 ya. 8 ciri-ciri pencernaan yang bermasalah. Nah, masih ada nggak Pak Masih Hasan? ada. Masih ada. Oke. Napas pendek. Nafasnya pendek. Jadi gampang lelah. Kadang banyak orang mengatakan bahwa saya jalan 100 meter aja ngos-ngosan Mbak Mia. Inilah terjadi pada penderita diabetes. Baik. Ini yang bermasalah pada pencernaan. Maka kita sering memberikan resep pasti pencernaan ya. Maka nanti saya akan memberikan resep ini, bisa Bapak Ibu bisa mengolahnya sendiri. Baik. Nanti saya akan memberikan resep ya. Gampang ini Bu, tumbuh-tumbuhannya di sekitar kita ada. Baik. Kemudian dari ke-9 ciri-ciri tadi, yang terakhir dengan napas pendek. Kemudian pantangan untuk gula darah dan pencernaan yang bermasalah. Gula darahnya naik, pencernaannya seperti tadi Ibu. Ciri-cirinya ada keringat dingin, napas pendek dan sebagainya. Pantangan apa yang harus kita hindari? 1. Menghindari begadang atau tidak larut malam ketika kita tidur. Mau istirahat. Menghindari atau tidak sama sekali minum yang bersoda. Menghindari juga minum air jeruk. Menghindari lagi gula pasir. Kemudian kita akan menghindari makanan, minuman yang mengandung zat racun. Zat racun itu bukan berarti kita minum terus orangnya itu teler atau meninggal dunia atau keracunan, tidak Ibu. Zat racun ini adalah zat pengawet. Mie dikasih pengawet, itu zat racun. Minuman kemasan bisa bertahan 1 tahun, itu zat racun. Yang bisa membuat air itu bisa bertahan tahunan, itu karena ada pengawet. Ya, itu termasuk zat racun. Berarti yang mengandung bahan-bahan kimia gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian Ibu, yang terakhir adalah susu cair yang diawetkan. Jadi hati-hati Ibu, jangan dibiasakan kita memberikan kepada anak. Maksud dan tujuannya untuk memberikan stamina, biar punya kekebalan tubuh, ternyata salah Bu. Anak punya gen dari orang tua tentang diabetes. Dari kecil, supaya mudah, tidak perlu kita pakai air panas membuat susunya. Ibu belikan saja susu yang sudah jadi, siap saji. Tinggal coblos, minum. Ternyata itu tidak bagus Bu. Ya, jangan dibiasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi susu cair yang siap saji. Ini dapat memicu kerusakan pencernaan dan meningkatkan gula di dalam darah. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk memperbaiki pencernaan agar diabetes atau gula darah tidak meningkat, atau juga disebut gula bisa menjadi normal, caranya adalah
Ini untuk memperbaiki Bu ya. Satu, kita sudah tidak mengenal lagi makanan yang berkolesterol tinggi. Artinya kolesterol rendah atau kolesterol baik itu dibutuhkan. Kolesterol tinggi tidak perlu bagi penderita diabetes ya. Terus cara yang kedua yaitu kita aktif mengeluarkan keringat. Gerak saja Bapak ya. Gerak saja di rumah. Jangan diikuti irama fisik, pingin tidur, mengantuk dan sebagainya. Gerak saja. Yang penting Bapak bisa mengeluarkan keringat. Terus yang ketiga adalah tidak mengkonsumsi kopi, soda, dan alkohol. Jadi jangan buat alasan Bapak dan Ibu, suami saya itu kalau tidak ngopi dia gampang ngantuk. Maka saya buatkan kopi Bang. Kalau di kantor ya saya kasih sangu. Minuman yang bersoda. Kan kalau kita minum yang bersoda kan melek. Jangan. Itu merusak pencernaan dan meningkatkan gula Ibu. Ini sama saja kita memperparah suami. Satu sisi suami rutin berobat, satu sisi ibu membangun penyakit. Kasihan. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidak mengkonsumsi kecut atau asam. Yang kelima, menghindari zat besi tinggi. Jadi, kalau tadi saya mengatakan bahwa bagi mereka yang punya pencernaan berhubungan dengan gulanya menjadi meningkat, kasihlah jus HB yang berarti yang mempunyai zat besi di situ bayam. Bayam kita ganti dengan selada keriting dan kacang panjang atau jipang. Terus yang kelima yaitu menghindari, yang keenam ya Bu ya. Untuk yang keenam yaitu membuat racikan sendiri. Nah ini lebih aman. Artinya kalau kita sudah meracik sendiri, yang berarti kita sudah mengantisipasi, mengobati diri sendiri. Kalau sembuh itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Saatnya lah Bapak dan Ibu kita akan membuat resep pencernaan dan diabetes. Judulnya gitu ya Bu ya. Satu, daun kayu putih. Kunyit, dan kayu putih itu secukupnya Bu ya. Kunyit sekali rebus 5 siung. Daun alpukat. Lima. Daun binahong. 10. Daun jambu kluthuk putih 6 lembar. Ya, ini untuk memperbaiki pencernaan. Ketika gula itu naik, orang menjadi pucat, lemas, gemetar dan sebagainya. Nah, ukuran airnya
6 gelas dijadikan 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore hari. Itu adalah resep pencernaan, Bu ya, bukan resep lambung. Ya. Kalau lambung yang biasa kita itu ada daun pace, lidah buaya, dan kunyit. kunyit. Oke. Itu lambung. Ini pencernaan, Bu. Ya. Maka banyak orang mengatakan yang berkonsultasi kepada Bang HS, "Bang, saya kok keringat dingin ya, Bang? Bang, saya kok HB-nya rendah ya, Bang? Bang, saya sepertinya tidak punya kekuatan lagi. Tubuh saya rasanya lemes. Tidak punya tenaga." Ini artinya kekebalan tubuh kita turun. Dari mana? Dari pencernaan. Maka saya berharap kepada semua Bapak dan Ibu, dengan hadirnya Bang HS ini bisa menerapkan ilmunya. Dengan ilmu itulah saya berharap semua fan Hasan Sabila menjadi sembuh. Baik. Begitu Bapak Ibu ya. Dari saya Bang HS, salam sehat alami. Terima kasih Bang HS. Dan ini obat jadinya apa ya Bang HS ya? Ini masuk ke dalam Dia Plus. Dia Plus. Oh, Ya. ini masuk ke Dia Plus. Yang berhubungan dengan pembuangan zat gula melalui usus besar. Oke, berarti ini adalah dari sistem pencernaan tadi yang ini adalah sistem pencernaan dari mulut sampai anus. Berarti ketika ada masalah seperti itu ditandai dengan tanda-tanda 9 tanda tadi ya Bang Es. Betul. Ya? Bukan resep asam lambung, bukan resep GERD, bukan, tapi ini adalah resep perbaikan pencernaan. Dan ini bukan untuk hanya penderita diabetes ya Bang Es ya? Bisa sebenarnya, misalnya ya, kita tidak punya penderita gula, tapi gejalanya sama, kemudian dia minum Dia Plus, boleh. Okay. Yang akan bekerja senyawa itu sesuai dengan kandungan yang dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Senyawa aktifnya akan bekerja, yang tidak bekerja akan terbuang lewat BAB. Boleh ya berarti. Boleh. Ya? Berarti Dia Plus pun boleh dikonsumsi untuk pasien orang yang sehat pun untuk memperbaiki sistem pencernaan. Betul. Karena yang kita tahu yang namanya manusia itu pasti semua itu yang dimasukkan lewat mulut ya, lewat mulut. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh itu kan nanti yang mencerna itu sistem pencernaan dan akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini kalau misalkan sistem pencernaannya sehat, otomatis seluruh tubuh juga akan sehat, organ-organ lainnya. Itu. Begitu, okay? Baik Bang AS, ternyata sudah pas kita jam 8 kebersamaan kita di Beres untuk malam kali ini. Insya Allah nanti ketemu hari Kamis di gelaran bahas bagi-bagi resep Sabila. Nanti hari Kamis kita tunggu saja Bang AS kira-kira akan memberikan materi apa, atau sudah ada bocoran Bang AS? Yang belum pernah kita bahas adalah Binahong. Oh iya, Binahong ya. Oke, Binahong. Jadi nanti hari Kamis yuk kita ketahui lebih jelas lebih banyak manfaat dari Binahong. Ya, terima kasih Bang Es untuk kebersamaannya. Insya Allah nanti ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Mia. Iya. Baik, sedulur MC, saya selalu untuk Bang AS dan saya selalu juga untuk panjenengan. Dan akhirnya Mia Kayu Manis pamit dari Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.